Om Swastiastu. Selamat pagi atau selamat siang untuk adik-adik yang sedang menyimak video materi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Angga Kusuma di sini sebagai pemateri prakarya tingkat SMP. Nah, kita akan langsung ke materi. Yang akan kita bahas di sini adalah kerajinan bahan serat, di mana materi yang dibahas itu mencakup pengertian, jenis dan karakteristik, pengolahan, proses produksi atau contoh-contohnya, dan kemasan dari produk kerajinan. Kita ke materi yang pertama dulu, yaitu pengertian bahan serat. Bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Di Kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa serat adalah suatu material yang perbandingan panjang dan lebarnya sangat besar, serta molekul penyusunannya itu terorientasi, terutama ke arah memanjang. Jadi itu adalah pengertian bahan serat. Kemudian jenis dan karakteristik bahan serat itu ada dua. Ada serat dari tumbuhan, ada juga serat dari hewan. Kita akan bahas satu-satu. Serat dari tumbuhan. Nah, serat dari tumbuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada serat dari biji, di mana biji dari sebuah tumbuhan itu dapat digunakan sebagai bahan serat. Contoh, biji dari pohon kapas, bisa juga dari pohon kapuk. Kemudian yang kedua ada serat dari batang, di mana batang dari sebuah tumbuhan digunakan sebagai bahan serat. Contohnya ada batang pohon anggrek, bisa juga dari kayu jati, bisa juga dari pohon beringin, atau bisa juga dari batang pohon mahkota dewa. Kemudian yang ketiga ada serat dari daun. Ini sudah jelas, daun dari sebuah tumbuhan digunakan sebagai bahan serat. Contohnya ada daun dari eceng gondok, atau daun dari pandan berduri, bisa juga dari daun nanas, daun abaka, dan lain-lain. Kalian bisa cari lagi di internet. Kemudian serat dari buah contohnya adalah sabut kelapa atau serabut buah kelapa, di mana kelapa kalau kalian belah kan kulitnya menyimpan sebuah serabut-serabut. Itu bisa kalian ambil-ambil dan digunakan sebagai bahan serat. Jadi ada 4 macam serat dari tumbuhan, ada dari biji, dari batang, dari daun, dan dari buah. Selanjutnya ada serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu dari hewan tersebut. Di mana bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku serat produk tekstil diantaranya adalah stapel dan filamen. Di mana serat dari stapel itu merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut wool atau wool dari bulu domba. Sedangkan serat filamen itu merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat sutra yang didapat dari ulat sutra. Jadi serat dari hewan ada dua macam, ada stapel atau wool dan ada filamen atau sutra. Kemudian pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat itu dimulai dari pemintalan benang. Setelah benang dipintal, maka dilakukan penggulungan benang atau perapian hasil benang yang sudah dibuat. Kemudian dilakukan pencelupan warna bila perlu. Jadi caranya adalah mencelupkan benangnya ke dalam ember yang penuh berisi dengan cairan warna. Setelah itu baru ditenun menjadi kain. Jadi ada 4 proses pengolahan, dari pemintalan, kemudian penggulungan, lalu pencelupan, dan terakhir penenunan. Untuk proses produksi kerajinan bahan serat juga sama, hanya bedanya dimulai dari menenun. Dan ada 3 langkah. Yang kedua yaitu menjahit, di mana kain akan dijahit dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan apa yang direncanakan. Lalu dilakukan pengikatan atau mengikat. Jadi hasil jahitannya itu diikat lagi supaya lebih rapi dan tidak gampang lepas jahitannya. Jadi ada 3 proses produksi kerajinannya. Ada menenun, ada menjahit, dan mengikat. Kemudian syarat perancangan benda kerajinan. Jadi benda kerajinan itu ada syaratnya dalam pembuatannya. Yang pertama dia harus memiliki kegunaan atau utility. Jadi dia harus ada gunanya. Jadi contoh misal kalian buat kerajinan kotak pensil, itu kan ada gunanya. Bisa sebagai tempat pensil atau sebagai alat tulis lainnya. Kemudian syarat yang kedua adalah memberikan kenyamanan atau comfortable. Jadi contoh deh, misal kalian bikin gelas, bikin kerajinan gelas. Coba diisikan ada pegangannya. Jadi kan lebih nyaman dipakai. Ada lebih gampang dipegang, ada pegangannya. Jadi misal kalau gelas itu dipakai buat menampung minuman hangat misalnya kan kita tidak langsung pegang gelasnya, malah terasa panas. Jadi lebih baik pegang katiknya atau pegangannya, itu lebih nyaman. Kemudian syarat yang ketiga ada namanya keluasan atau flexibility. Jadi ini dia memiliki keserasian antara bentuk dan warna. Kemudian ada syarat yang namanya keamanan atau safety. Jadi sebuah kerajinan itu tidak boleh membahayakan. Contoh misal kalian bikin kerajinan dari serat kayu dan serat kayunya itu belum dihaluskan. Kemudian saat kita gunakan malah seratnya itu menyusup ke jari-jari kita. Itu akan membahayakan. Jadi harus mementingkan keamanan juga atau istilahnya dalam bahasa Inggris adalah safety. Dan yang terakhir harus memiliki keindahan atau estetik. Karena namanya benda kerajinan harus ada daya tariknya, harus ada poin utamanya, harus ada kemewahannya atau hiasannya atau pokoknya unik lah istilahnya. Jadi harus ada keindahan, harus ada estetiknya. Jadi ada 5 syarat: kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan atau utility, comfortable, flexibility, safety, dan estetik. Nah, dalam pembuatan karya kerajinan itu ada tahapan-tahapannya.
Yang pertama itu adalah tentukan bahan dan jenis kerajinan. Jadi kalian harus tentukan bahan utamanya apa, kemudian jenis kerajinannya kerajinan apa. Setelah kalian menentukan itu, kalian lakukan penggalian ide. Jadi kalian cari inspirasi, mau dibuat apa bahannya itu, mau dibuat seperti apa bentuknya. Seperti itu. Kalian sumber-sumbernya bisa dicari di internet atau bisa tanya-tanya ke orang dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kalian buat sketsa atau kalian buat gambaran. Jadi mau buat kerajinannya itu seperti apa bentuknya. Jadi kalian gambar. Dan gambar usahakan lebih dari satu supaya nanti ada pembandingnya. Karena ini berhubungan dengan tahapan selanjutnya. Yang keempat yaitu tentukan sebuah karya terbaik. Jadi dari sketsa yang kalian buat banyak tadi, kalian pilih yang mana yang terbaik. Yang mana yang terbaik untuk dibuat. Atau yang mana menurut kalian yang the best lah pokoknya untuk digarap sekarang gitu. Jadi kalau kalian sudah menentukan yang mana yang terbaik, lakukan langkah kelima, yaitu kumpulkan bahan dan alat. Karena bahannya kan nggak cuma satu, alatnya juga nggak cuma satu. Pasti perlu bahan dan alat pendukung lainnya. Nah, di sini kalian kumpulkan semua itu supaya kalian tinggal ke langkah keenam, yaitu pembuatan karya kerajinan atau action. Setelah kalian lakukan pembuatan, baru kalian ke langkah ketujuh. Ada namanya evaluasi karya. Ini adalah penilaian. Jadi kalian nilai sendiri karya kalian. Ada yang kurang nggak? Ada yang salah nggak? Atau gimana aja nanti? Terserah kalian. Kemudian kalau ada misalnya ada kurangnya, kalian bisa lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu revisi karya. Di mana revisi ini artinya perbaikan. Jadi kalau pas kalian nilai kerajinan kalian, oh ada yang kurang nih harus ditambahin, berarti lakukan di revisi atau diperbaikan. Jadi ada 8 proses tahapan untuk pembuatan kerajinan. Kemudian bahan dan alat pembuatan kerajinan serat kalian bisa baca di sini karena sudah jelas, tinggal penyebutan saja. Untuk produknya juga kalian bisa lihat-lihat gambar di sini ada berbagai macam olahan kain, ada berbagai macam juga olahan dari serat. Nah, untuk kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan adalah sebuah penyajian atau pembungkusan dari sebuah produk kerajinan. Nah, kemasan kerajinan juga ada fungsinya, yaitu melindungi produk dari entah itu dari debu atau dari kotoran, bisa juga melindungi dari air kalau kemasannya dari plastik. Kemudian bisa juga sebagai media pemasaran. Jadi di kemasannya itu kalian bisa taruh iklan atau selipin iklan di situ untuk melakukan pemasaran atau promosi. Kemudian kalian juga bisa sebagai memberikan informasi. Jadi misalnya kalian mau ngasih keterangan bahwa benda ini tidak tahan air, kan kalian bisa tulis di kemasannya bahwa produk ini tidak tahan air, seperti itu, kan memberikan informasi. Dan yang terakhir tentu memperindah penampilan produk. Jadi produknya itu sudah bagus, kemudian pembungkusnya bisa kalian lebih baguskan lagi, jadi memiliki nilai plus. Jadi lebih menarik, dia akan lebih menarik untuk orang berminat dengan produk tersebut. Baik, segitu saja materi yang bisa dipaparkan kali ini. Karena masih baru pertama kali, cukup sedikit dulu. Kita akan bertemu di materi selanjutnya. Om Santi 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 Om.